Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Monika Bestari. Baiklah, di video kali ini saya akan menampilkan video hasil wawancara saya bersama PT Rizkia Amanah Mandiri. Selamat menyaksikan. Proses pendirian Biro Travel Haji dan Umrah yang berlandaskan hukum pada PT Rizkia Amanah Mandiri, Pak. Ya, baik. Untuk proses awal untuk mendirikan sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan dalam umroh atau yang disingkat dengan PPIU, kita harus memiliki badan hukum dulu, ya. Badan hukum itu harus kita daftarkan atas nama PT. Ya, jadi tidak boleh CP, tidak boleh lembaga, tidak boleh ormas atau asosiasi, tidak boleh. Jadi harus berdasarkan badan hukum atas nama PT yang bergerak dalam sebuah usaha komersil, usahanya profit, ya. Jadi kita buat dulu badan hukum atas nama PT, maka saat itu kita beri nama PT-nya PT Rizkia Amanah Mandiri. Setelah keluar badan hukum PT Rizkia Amanah Mandiri ini, kita daftarkan di Kemenkumham juga, sudah terdaftar, sudah keluar sertifikatnya, baru kita mengurus izin operasional perjalanan wisata yang disingkat dengan TDUP, tanda daftar perjalanan wisata, ya, atau tanda daftar pelayanan wisata. Jadi TDUP-nya kita urus. Kalau kita bergerak di pariwisata, otomatis kita bergerak di bidang jasa, ya kan? Kalau di bidang komoditi dan barang itu biasanya siup situ, ya, siup situ. Tapi kalau di pariwisata namanya TDUP, ya, tanda daftar pariwisata. Setelah TDUP selesai, ya, kita sudah resmi menjadi perusahaan penyelenggara perjalanan wisata, ya, Biro Penyelenggara Wisata atau yang disingkat dengan BPW. Jadi kita bisa membuat program paket-paket wisata, kita bisa menjual tiket-tiket penerbangan ataupun reservasi hotel atau sewa bus, ya kan, semuanya jasa biro, ya, jasa biro sebagai agen wisata atau biro wisata. Nah, setelah itu berpengalaman minimal 2 tahun sebagai biro penyelenggara wisata, barulah kita mengajukan untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang disingkat dengan PPIU. Jadi ada beberapa syarat, ya, diantaranya kita harus berpengalaman dulu sebagai biro penyelenggara wisata, kemudian ditambah lagi dengan syarat-syarat lainnya, ya. Di antaranya ada bank garansi juga yang harus kita bayarkan, ada sertifikasi bimbing, sertifikasi sistem yang kita jalankan, dan juga staff yang kita kerjakan, ya. Nah, barulah nanti tim verifikasi datang, nanti mereka akan cek dulu kelayakan kita untuk menjadi sebuah biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kalau nanti tim itu menilai kita cocok dan layak untuk menjadi BPIU, barulah nanti mereka akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan kita teruskan ke Kementerian Agama Pusat, ya, nanti masuk ke sistem dengan sistem satu pintu, ya, sistem TPSP, yang masuk ke sistem, nanti baru kita akan mengikuti tahapan-tahapan berikutnya, ya. Mungkin ada kelengkapan data, ada administrasi yang harus kita selesaikan, ya, nanti ada beberapa tahap administrasi di sistem itu yang harus kita selesaikan. Tapi kalau sudah sampai ke tahap akhir, barulah nanti keluar SK dari Menteri Agama, ya, yang ditandatangani oleh Dirjen, ya, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh PHU. Baru nanti keluar SK-nya, kita sah menjadi Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PPIU. Barulah kita bisa beroperasi menjalankan program perjalanan umroh yang kita berikan kepada jemaah. Nah, terus Pak, selanjutnya tuh bagaimana struktur organisasi
organisasi di PT Rizky Amanah Mandiri ini, Pak? Ya, jadi struktur organisasi di PT Rizky Amanah Mandiri ini kita ada penasehat ya, penasehat dulu. Itu mungkin orang-orang yang kita jadikan sebagai penasehat yang lebih senior, yang mempunyai pengalaman bisnis dan usaha, khususnya di bidang haji dan umroh. Di bawah penasehat itu atau sejajar dengannya itu ada namanya CEO. CEO ini Chief Executive Organization, jadi organisasi, jadi pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi ini sekaligus dia sebagai owner ya, pemilik dari sebuah perusahaan. Pimpinan organisasi ini dia yang membawahi semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu di pusat atau di cabang. Jadi pimpinan organisasi ini nanti di bawahnya ada direktur utama. Direktur utama yang akan menjalankan operasional kantor Kemudian dari direktur utama nanti ada bagian-bagian atau bidang-bidang lainnya. Ya, bagian ada sekretaris, ada bendahara. Nanti di sekretaris nanti juga ada bagian administrasi, ya kan, dan sebagainya. Termasuk juga ada HRD sama juga, kemudian di keuangan juga ada bagian-bagiannya. Kemudian juga di bawahnya ada bagian operasional, ada bagian IT, ada bagian administrasi dan tiketing, ada bagian pembinaan, ada juga bagian audit, kemudian di bawah direktur utama, direktur utama nanti ada manajer-manajer. Manajernya itu ada manajer wilayah, perwakilan dan daerah. Ada manajer yang akan membawa perwakilan, ada mitra, ada juga agen-agen yang nanti akan di manage oleh manajer-manajer. Sedangkan publikasi tetap ya nanti di bagian bawah ya, di bagian promosi ya. Jadi itu lebih ya. Itu di organisasi itu kita harus saling berkoordinasi ya, antara pusat, antara pimpinan dengan struktur di bawahnya. Karena semuanya adalah satu tim. Jadi bagiannya ada operasional itu mulai dari pemberangkatan sampai kembali ke daerah, dari daerah sampai ke pulang. Kemudian juga ada tiket ya, dan visa. Kemudian ada bagian komunikasi dan promosi. Ada juga pembinaan ini termasuk juga nanti di mutawif ya, pembimbing, dan juga nanti ada bagian organisasi ini pendaftaran berkas. Selanjutnya Pak, bagaimana sistem pelayanan yang diberikan kepada para jemaah haji pada PT Rizky? Yang penting pelayanan yang kita berikan kepada jamaah itu sesuai dengan program yang kita tawarkan. Ya, mulai dari program reguler, ada yang lima atau program VIP, ada yang plus ya, plus itu nanti program perjalanan VIP ya, umroh VIP ditambah dengan salah satu tujuan wisata ke negara selain Arab Saudi. Ada juga yang program umroh Ramadan ya. Ada juga yang program umroh Ramadan. Jadi sesuai dengan program. Jadi apa program yang mereka pilih, itulah layanan yang kita berikan. Jadi sesuai dengan layanan program yang mereka pilih. Namun semua layanan yang kita tawarkan, yang kita tawarkan kepada jamaah, kita berikan secara maksimal. Ya. Itulah yang kita berikan secara maksimal layanannya, mulai dari perjalanan penerbangannya, kemudian hotel, transportasi, layanan bimbingan ibadah, dan juga catering. Jadi semuanya kita berikan sesuai dengan program. Selanjutnya Pak, apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dalam pengelolaan haji di PT Rizky ini? Apalagi
kan sekarang dalam masa COVID ini Pak, setahun Iya. terakhir di masa COVID. Iya. Jadi tantangannya dan juga kendala-kendala yang pernah kita hadapi adalah ada force major ya, atau bencana alam. Bencana alam ini tidak hanya bisa seperti banjir, gempa bumi, atau bencana wabah penyakit ya seperti corona saat ini, atau misalnya huru hara yang terjadi seperti peperangan, kekacauan di suatu daerah yang tidak mungkin atau yang menghambat sebuah perjalanan. Jadi seperti misalnya kalau kita mau berangkat jadi banjir di bandara, ya kan, sehingga jangan kapal terbang. Atau misalnya kita mau terbang ternyata terjadi perang di kawasan Timur Tengah sehingga pesawat tidak bisa melintas. Nah, atau misalnya seperti saat ini ya, wabah virus corona, musibah global sehingga semua penerbangan tidak boleh masuk ke arah. Maka ini adalah tantangan dan risiko yang harus kita hadapi sebagai penyelenggara perjalanan. Samping itu juga ada tantangan kendala-kendala teknis di lapangan yang juga pernah terjadi. Di antaranya adalah mungkin ketika kita kurang teliti dalam mengikut data jamaah, ya, itu akan berakibat fatal. Misalnya kita mengikut nama jamaah itu salah, ya, salah antara itu paspor dengan nama identitas tiket, sehingga tiketnya tidak bisa dipakai hangus jamaah ataupun perusahaan akan kita nanti jika kita mengikut data-data jemaah kalau di nama atau nomor paspor harus sesuai dengan yang ada di identitas. Kalau salah nanti akan terjadi kesalahan fatal, bisa juga gagal berangkat ya, tiketnya tidak bisa dipakai sesuai dengan identitas. Jadi kesalahan teknis seperti ini harus kita hindari, jadi sampai itu menjadi faktor yang menyebabkan gagal. Pak, selanjutnya mengenai kegiatan. Bagaimana kegiatan manajemen penyelenggaraan di PT Rizky? Jadi penyelenggaraan kita bagi ke beberapa tim. Ada tim di Indonesia, ada tim di Arab Saudi. Ya. Jadi tim di Indonesia ini akan mengurus segala keperluan jamaah yang selama masih berada di Indonesia. Tim di Indonesia mengurus semua keperluan jamaah selama masih berada di Indonesia, seperti misalnya pengurusan dokumen perjalanan, paspor, visa, tiket, vaksin dan sebagainya. Persiapan manasik juga pembinaan, perekrutan, mulai dari perekrutan, pengurusan pembinaan, sertifikasi manasik, briefing dan sebagainya, pengurusan dokumen perjalanan. Ini tim dari Indonesia akan melakukan. Kemudian ada lagi tim yang ada di Arab Saudi. Nah, ini tim ini kita bagi ke beberapa titik. Ada yang di bandara, di airport. Kita ada tim di sana, tim handling namanya. Kemudian bertugas untuk menunggu dan mengantar jamaah. Jadi ketika jamaah datang dia tunggu, ketika jamaah pulang dia antar, dia selesaikan masalah-masalah di imigrasi di bandara. Kemudian ada tim yang di transportasi, ya bus ya, tim yang akan nanti membawa jamaah dari bandara ke hotel ziarah sampai dia kembali lagi ke bandara. Ada nanti tim di hotel yang tugasnya adalah nanti untuk check in dan check out jamaah, pengurusan barang bagasi jamaah ketika dia datang sampai barang itu aman di kamar jamaah. Ada lagi nanti tim catering yang memastikan nanti makanan jamaah sesuai dengan waktu makannya, yang menyiapkan juga tempat sehat lima sempurna, ya, higienis dan juga bersih sesuai dengan kadar gizi yang diperlukan jamaah. Ada lagi nanti tim tauhid namanya, itu adalah tim yang akan memandu jamaah untuk beribadah selama di tanah suci, baik itu untuk ritual pelaksanaan umrohnya seperti tawaf, sa'i, tahallul dan sebagainya,
ataupun ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan selama mereka berada di tanah suci, baik itu ibadah di masjid ataupun i'tikaf di masjid atau ibadah-ibadah lainnya untuk berziarah sekitar kota suci Makkah. Seperti itu. Pak, ini bagaimana kalau mengenai lingkup tentang hak dan perlindungan para jamaah pada PT Rizkia? Ya, jadi untuk perlindungan jamaah, setiap jamaah yang mendaftar di Rizkia Tunan Travel itu kita lindungi dengan asuransi perjalanan. Jadi ketika jamaah mendaftar dan membayar DP di sini di PT Rizkia, mereka sudah dilindungi oleh asuransi. Ya, asuransi ini akan melindungi pertama asuransi selama perjalanan. Ya, ketika dia saat ini mendaftar, kemudian besok dia meninggal, ya kan, uangnya nanti akan dikembalikan utuh sebesar yang dia keluarkan, akan diproteksi, akan dilindungi oleh asuransi. Atau misalnya dia berangkat, ya kan, tahu dia meninggal di jalan atau sakit atau tidak bisa pulang, harus dirawat di sana, itu semuanya ditanggung oleh asuransi. Jamaah tidak perlu mengeluarkan uang, ya, tidak perlu khawatir uang yang harus dihabiskan untuk dia rawat, karena semuanya ditanggung oleh asuransi. Atau misalnya barangnya hilang, ya, tas kopernya hilang atau uangnya hilang, barang-barang yang hilang, itu bisa kita klaim ke asuransi, ya. Atau misalnya besok dia mau berangkat, hari ini dia misalnya jatuh patah hati dari berangkat, uangnya bisa dikembalikan 100% melalui perlindungan asuransi. Itu banyak sekali, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kehilangan barang, ataupun kecelakaan dan keterlambatan pesawat. Ya, kalau pesawatnya terlambat 6 jam, otomatis kan kita harus klaim ke asuransi untuk memberikan kompensasi kepada jamaah, apakah itu harus diinapkan atau dikasih misalnya makan, ya, ataupun itu dikembalikan. Nanti ada detailnya, ya, detail layanan ataupun produk asuransi yang bisa kita berikan kepada jamaah dalam rangka melindungi dan memproteksi jamaah dari risiko yang ada di dalam.